Jangan heran karena kesempatan yang baik ini saya harus sampaikan. Penyalahguna narkoba itu nggak bisa sembuh. Penyalahguna narkoba tidak Nggak bisa bisa sembuh. sembuh. Jadi kami makanya pakai kata itu pulih produktif. Kita berkaca ada SD. Mbak SD kena jenis narkotika ganja di rental PlayStation. Terpapar di lingkungan pertemanan. Ya itu makanya. Halo Tribuners, kita jumpa lagi di bincangtribunlombok.com. Saya Laila Tuniam, senang sekali menjumpai Anda dalam bincang hari ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sudah familiar di teman-teman semua di rumah terkait dengan narkoba. Dan untuk membahas itu tentu kita sudah akan membahasnya dengan orang yang bergerak di bidang itu, bagaimana pemberantasan dan sebenarnya separah apa sih peredaran atau penyalahgunaan narkoba kita di Nusa Tenggara Barat. Dan di sini sudah ada Bapak Adi Setio Prabowo, penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, selamat siang Mbak. Selamat siang, terima kasih Pak Adi sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih undangannya. Oke, Pak Adi, kita langsung saja mungkin ini. Di NTB ini sebenarnya seburuk apa sih situasi penggunaan narkoba kita di NTB, khususnya untuk anak-anak muda kita ya? Ya, kalau kita bicara jujur Mbak ya, kita bicara jujur secara umum saja. Kita sih sebenarnya nggak buruk-buruk amat Mbak. Tidak buruk-buruk amat? Tidak buruk-buruk amat, cuman. Ada cumanya. Tidak buruk tapi ya. ada tapinya. Cumannya kenapa? Karena ada pergerakan naik dari tahun ke tahunnya. Ini yang kita khawatirkan. Berarti itu bukan buruk tapi apa istilahnya ya? Ya karena awalnya kalau kita lihat data di BNN RI, tapi kan grafiknya naik loh. Betul. Bukan buruk. Kita itu ada di peringkat 25 dari 34 provinsi waktu itu. Waktu itu. Sekarang kan sudah bergerak 38 sekarang. Ya. Sekarang kita ke berapa? Nah, naik itulah. Jadi berapa tuh? Nah, karena kan kita melakukan survei itu setiap 2 tahun sekali dengan LIPI. Nah, dulu namanya LIPI 2019-2021. Okay. Terus kemudian 2023 ganti nama tuh LIPI. Berubah jadi BRIN namanya. Oke, BRIN. Nah, Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, jadi di sana kita setiap 2 tahun ternyata ada pergerakan. Hasilnya di NTB tahun 2019 1,8%. Peningkatan. Iya, 1,8% dari jumlah penduduk. Tahun 2021 naik 1,92%. Jadi kenaikan ini kita harus imbangi dengan lebih masif lagi sosialisasi, lebih muncul lagi di program-program yang lebih baik ya, seperti itu. Ini kan kalau kita bisa situasinya sudah meningkat, ini peran BNN ini kemana kok bisa dibiarkan meningkat gitu Pak? Ya, baik. Jadi BNN adalah lembaga negara, ya, jadi dia non kementerian, selevel menteri di bawah presiden. Memang kami ada dari nasional sampai dengan pelosok daerah, kabupaten, kota. Cuman memang kalau khusus di NTB kami bisa sampaikan, kami BNN provinsi hanya memiliki di bawah kami 4 BNN kabupaten kota. Jadi dari 10 kabupaten kota yang ada, kami baru bisa hadir sesuai dengan kemampuan dari kami dan negara itu di 4 kabupaten kota. Nah, disinilah tantangannya. Tentunya BNN nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah narkoba sendirian. Betul. Kita bisa mati kutu lah kalau dibilang gitu ya. Tapi kita tidak putus semangat, tidak patah arang. Kita pakai yang namanya kearifan lokal. Bersatulah kami dengan stakeholder dari pemerintah daerah. Bersatu kami dengan rekan-rekan kepolisian, tentara. Kemudian sampai di daerah kami menggunakan program-program desa bersih narkoba. Jadi kami sudah sampai desa-desa. Jadi seperti itu. Ya kita coba semaksimal mungkin sesuai kemampuan kami. Oke, intervensi BNN itu sudah masuk ke masyarakat dalam tingkat paling bawah itu desa-desa. Ya, sesuai data kami tiap tahun juga melakukan hal-hal yang sifatnya desa bersinar bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan perangkatnya. Di mana di sana kami disupport untuk membuat desa bersinar. Jadi 1 kabupaten kota dikasih 2. Desa bersinar itu apa? Bersinar itu bukan banyak lampunya, Pak.
Bukan, makna Jadi, dalam ya. konteks kita mencegah narkoba tuh bersinar. Bersinar itu bersih dari narkoba. Bersih dari narkoba. Jadi cita-citanya itu seperti itu. Oke, bersinar itu bersih dari Cita-cita narkoba. dan tujuannya nanti ke sana. Terus di daerah tentunya kami nggak bisa selalu hadir di masyarakat. Maka kami membukalah layanan-layanan yang sifatnya kami bisa dan mudah diakses. Oke. Seperti media sosial, kami aktif. Kami punya Instagram kurang lebih udah 12 ribuan follower kami. Terus kemudian punya Facebook, punya YouTube, Twitter atau X ya sekarang namanya, itu juga TikTok ada juga aktif. bergerak di sana. TikTok kami sedang menimbang-nimbang karena kita punya beberapa pertimbangan tertentu ya. Oke. Tapi kemungkinan besar kami akan ke arah sana. Oke. Nah, kalau kita bahas tentang masih peningkatan ini, Pak, saya kan juga masuk di grup-grup Hukrim. Itu setiap hari pasti ada kasus penangkapan narkoba. Itu artinya kan terus bergerak naik. Kalau dibilang intervensi dari BNN terus masif, tapi pergerakannya juga terus gitu. Mungkin ada strategi atau apa ya yang gebrakan yang bisa dilakukan dari BNN yang mungkin bisa diceritakan untuk setidaknya mengurangi lah atau grafiknya bisa turun dikit gitu. Jadi atau banyak ini pertanyaan yang luar biasa. Biasa ditanyain sama dewan-dewan yang seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa pertumbuhan kasus dari tahun ke tahun ada peningkatan? Itu kita sebenarnya dari sudut pandang kami penegak hukum, itu sebenarnya kita patut memberikan apresiasi. Kenapa? Begitu kita menangkap bandar, kita menangkap yang namanya pengedar, berarti yang menjual tidak ada. Ya kan? Semakin berkurang, ya. Dia semakin berkurang sehingga kita pakai prinsip ekonomi supply demand, ya kan? Suplainya berkurang sehingga barang langka di masyarakat. Ketika barang langka di sana, otomatis yang kita harapkan demand-nya atau pemakainya, penyalahgunanya itu juga tertahan di situ. Nah, terus kemudian kami lakukan yang namanya rehabilitasi untuk menurunkan demand-nya. Jadi pada prinsipnya kita BNN dengan kacamata penegak hukum, ketika kasus meningkat, tangkapan banyak, barang bukti banyak, tindak pidana pencucian uang banyak, kita bisa serahkan ke negara, ini kita berhasil. Tapi ketika tanda kutip ya, pencegahan kami lemah, banyaknya yang penyalahguna baru. Nah, banyaknya penyalahguna yang lompat menjadi kurir narkoba. Nah, ini disinilah kita harus betul-betul berjuang bersama. Karena kan kalau pengguna itu bisa jadi dia jadi pengedar karena sudah tahu untungnya dan kenikmatan yang didapatkan itu. Jadi kalau kita bicara pengguna narkoba, dia sangat unik. Kadang-kadang bisa kita dari alasan sudut pandang seperti itu yang Mbak sampaikan. Tapi dari sisi yang lain, dia itu sebenarnya ada yang dia betul-betul sudah tidak punya uang. Mau pakai lagi gimana caranya? Dekati bandarnya. Dia mengantarkan ke 10 tempat dapat 1 barang gratis. Jadi sampai ke sana dia. Pola pikirnya, saya nggak apa-apa nggak dapat duit, yang penting dapat barang. Nah itu pola pikirnya udah sampai ke sana. Gitu. Karena kan kita bicara narkoba nggak masuk dari kalangan yang mohon maaf punya duit saja. Gitu. Dari kalangan yang tidak memiliki keuangan yang baik ya, sama dari yang betul-betul juga ya kalangan lapis bawah lah ya, di ini itu kurang, kita bisa memberikan pencegahan yang baik di situ. Pencegahan baik yang seperti apa? Kalau berdasarkan apa ya data-data di lapangan itu fakta, itu kebanyakan yang ditangkap oleh dari teman-teman kepolisian itu justru kelas masyarakat kelas menengah ke bawah. Ya seperti yang disampaikan, gimana tuh cara menghentikan itu dengan cara yang baik dari BNN tadi? Ya makanya kami melakukan banyak hal Mbak. Yang salah satunya adalah bagaimana kita mendekati dengan berbagai macam program ya. Pertama kalau kita bicara rekan-rekan atau masyarakat yang sudah di kalangan atas, maka kita bicara edukasi yang baik di sana. Maka dengan edukasi kita masuk ke sana dengan pendekatan-pendekatan kelembagaan. Nah kalau kita bicara di tengah
atau di menengah atau sampai bawah, kita masuknya dengan cara yang lebih halus. Lebih halus seperti apa? BNN punya program itu namanya life skill, bimbingan teknis life skill. Itu untuk siapa? Untuk para penyalahguna yang sudah tobat bahasanya, atau bahasa kami sudah pulih dan ya. Terus kemudian dari mantan napi yang sudah keluar, baik dari kasus narkoba atau dari keluarga napi yang masih keluarga daripada orang yang masih ada di lapas. Jadi kalau misalnya suaminya ditangkap, istrinya, itu kami ada program yang namanya life skill. Kenapa? Kita mau intervensi keluarga ini jangan sampai meneruskan bisnis yang sudah. Life skill ini bentuknya sosialisasi. Oh tidak. Seperti apa? Kalau sosialisasi mungkin tidak terlalu didengar loh oleh masyarakat, hanya lewat sosialisasi ya udah nanti. Makanya kami bilang ini intervensi yang dengan cara yang lain, quote and quote ya. Kenapa? Karena kami masuk dengan memberikan bantuan usaha. UMKM. Langsung intervensi. Jadi kayak misalkan kami sudah lakukan tahun ini ada di Desa Kuta, Mandalika. Ya, Kuta, Lombok Tengah. Jadi di sana kami kasih pelatihan yang sederhana saja, Mbak, karena di sana kan kita lihat banyak bule-bulenya. Nah, jadi kita bikinnya apa di sana? Kita bikin yang namanya makanan street food. Ya burger, ya kemudian hotdog dan lain-lain lah turunannya itu. Situasi wisata di sana. Kami kasih gerobak, kami kasih juga tendanya, dan itu portable. Mereka bisa dorong, taruh di mana, pinggir pantai atau pinggir jalan depan rumah mereka, itu bisa mereka laksanakan. Dan pada saat pelatihan itu kami melaksanakan juga yang namanya soft launching. Soft launching itu kita pengen lihat sih seberapa diterima barang ini atau hasil karya mereka dengan masyarakat. Tidak. Ternyata hari ketiga pada saat kita pelatihan itu soft launching kita laksanakan, mereka sudah bisa dapat quote and quote 300 sampai 600 ribu per gerobak. Per hari. Bukan hari hitungannya, itu hanya 3 jam. Dan banyak bule yang beli ternyata. Karena bule ya menarik. Kita tahu kan bule bukan hanya yang stay hotel, ada yang backpackeran juga. Nah, inilah yang kita buat ke sana pendekatannya. Di Bima kami bikin kopi kekinian. Jadi kita melihat karakteristik dan kita coba bagaimana caranya untuk masuk lebih soft, lebih pelan, lebih bisa ada kedekatan dengan masyarakat. Nah, setelah itu baru kita laksanakan program-program yang lain. Nah, masuknya lewat sana, langsung menyentuh mereka untuk bisa produktif lah. Ya, kalau kita bicara dengan ekonomi pasti ya tertarik lah dengan itu. Karena salah satu tagline kami, orang rehabilitasi itu kita selain pulih, dia harus produktif. Selain pulih juga harus produktif. Iya, karena kalau percuma dia pulih, kalau dia tidak bisa tiap harinya ngasih makan keluarganya, balik lagi. Kemana lagi kalau nggak balik lagi circle-nya? Itu lingkaran setan, kalau tidak diputus ya balik lagi ke situ. Ya, betul. Bahkan ada pepatah, bukan pepatah ya, anonim atau sejenis singkatan atau apalah namanya, adogium. Itu kalau pengguna narkoba itu sebenarnya one way ticket. One way ticket. One way ticket itu apa artinya? Jadi dia menjadi pengguna narkoba hanya bisa masuk tapi sangat sulit keluar. Jadi sama kalau kita mau holiday, beli tiket cuman saya beli tiket pergi aja, saya nggak beli tiket balik, bingung. Nah, kebanyakan seperti itu. Oh, itu ada juga istilahnya, kalau dalam istilah ini saya kaitkan ya, ini ada kaitannya dengan ketika masuk ke dunia K-pop juga tidak ada jalan kembalinya, masuk dunia K-pop itu sama kayaknya begitu. Ya bisa tidak ada pintu keluarnya. Ya karena ya saking fansnya mungkin ya dia saking jatuh hatinya gitu ya. Sama juga kalau pengguna narkoba. Karena sudah terlena dengan dunia itu. Ya Mbak bisa bayangkan, seorang pengguna narkoba itu atau penyalahguna narkoba itu sangat merasa kesulitan dan kebingungan ketika mereka ingin lepas dari situ. Ada beberapa kali yang sudah rehabilitasi pun sulit keluarnya. Artinya sudah rehabilitasi, selesai program rehabilitasi, kembali ke masyarakat,
malah dia kembali lagi menggunakan karena dia tanda kutip ya tidak disupport baik dari lingkungan, baik dari masyarakat maupun keluarganya. Jadi 3 support ini memang sangat-sangat berperan penting untuk sekali. pemulihan orang. Iya, karena bayangkan ya, anggaplah Adi lah. Ya. Adi pengguna narkoba, terus kemudian rehabilitasi 6 bulan, ya karena cukup parah, terus kemudian Hadi ini harus balik ke rumahnya. Mbak bisa bayangkan satu kampung atau satu lingkungan itu pasti udah cap. Si Adi ini pengguna narkoba. Dulu barang-barang hilang di kampung ini mungkin dia. Jangan salah, sudah ada pikiran-pikiran itu di masyarakat. Nah, stigma negatif itulah yang membuat dia minder. Membuat si Adi ini minder untuk kemudian sosialisasi di lingkungan. Ya, di lingkungannya. Akhirnya apa? Dia balik lagi ke teman-teman yang dulu, kambuh lagi. Karena jadi di sana tadi, dia diterima. Iya, betul. Di sana dia merasa ini home sweet home. Gitu. Inilah rumahku, mereka temanku, mereka sohibku. Kalau begitu Pak Adi, peran dari BNN untuk membuat orang ini tetap tangguh misalnya supaya dia mempunyai pelindung diri untuk tidak balik lagi, di sana ada intervensi BNN nggak? Ada. Jadi kami atau setelah rehabilitasi keluar ya udah dilepas aja, nanti berjarum kan kita tidak tahu ya. Mungkin diceritakan ke semuanya. Proses rehabilitasi seseorang itu setelah melalui yang namanya proses asesmen awal. Asesmen awal dilakukan oleh dokter, dilakukan oleh psikolog atau asesor kami yang terlatih. Di situ dilihat si A, si B, si C ini kategorinya apa? Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, ini beda-beda nih. Beda-beda nanti. Ada yang bisa dengan rawat jalan saja, sama seperti kalau kita sakit biasa gitu ya. Dengan dokter kan ada yang rawat jalan, ada yang harus rawat inap. Nah, yang rawat inap inilah yang kita betul-betul bawa dia ke balai rehabilitasi. Nah, yang di sini yang kita tangani saat ini adalah yang rawat jalan. Nah, yang rawat jalan ini kemudian diberikan apa? Pertama kita harus kasih dia yang namanya program detoksifikasi, menghilangkan semua zat-zat yang masuk ya di dalam tubuh. Ya kita tahulah bersama kalau kita minum susu, gizinya, mineralnya itu masuk ke dalam darah. Sama juga, ingat ya, dengan kalau kita menggunakan narkoba, sama. Maka jangan heran kok pakai narkoba dia jadi, mohon maaf nih, kena sarafnya, dia ada yang suka kepalanya goyang-goyang sendiri, atau kelumpuhan terjadi pada dirinya, gitu. Atau serangan jantung jadinya. Jadi inilah yang menjelaskan ya, apapun yang kita makan tentunya itu masuk, tercampur dalam darah, dibawa naik ke pusat sistem saraf kita yaitu otak. Nah disitulah bermain nih si narkoba ini, tergantung nanti jenisnya. Kalau dia jenisnya yang sifatnya halusinasi, siang bolong gini, nanti dia bisa lihat ada falak misalkan ya, gitu. Atau ada pocong, gitu ya. Itu karena halusinasi. Atau saya lagi menggunakan narkotika, duduk di depan jalan, ada pengendara motor menggunakan helm, gitu ya. Kita lihatnya bukan helm, tapi kepalanya besar sekali kayak jamur. Akhirnya ketawa sendiri. Jadi jangan heran kalau kita menjumpai pengguna narkotika itu kadang-kadang ya gitu. Kelakuannya ada yang senyum-senyum sendiri gitu ya. Ada yang lari ketakutan. Padahal yang dilihat itu, mohon maaf, masyarakat yang hanya menggunakan jaket kulit dan helm biasa. Dikira buzzer gitu kan, lari dia nanti. Jadi perilakunya ini tergantung daripada jenis zatnya. Jadi jenis zat tertentu apa yang digunakan dan itulah yang terjadi di otak, proses otak. Nah dari otak ini kemana-mana, Mbak. Nah itu tadi ada yang jangan heran karena kesempatan yang baik ini saya harus sampaikan. Penyalahguna narkoba itu nggak bisa sembuh. Penyalahguna narkoba tidak bisa sembuh. Jadi kami makanya pakai kata itu pulih produktif. Berarti zat itu tetap ada dalam tubuh yang pengguna. Kalau tidak bisa sembuh dong. Ya, bukan zatnya, tapi efek dari zat itu. Perilakunya akan terbawa meskipun dia sudah pulih. Ya, jadi contoh dia pakai jenis yang stimulansia. Ya, stimulansia itu di mana dia akan membuat dia hype. Ya,
lebih bersemangat, teriak-teriak dan segala macam ya, kekuatannya berlebih, berlipat ganda dan segala macam. Itu dikontrol emosinya. Kalau dia kena ya, dia seperti apa ya, kalau kita bisa bilang rusak ya. Kalau dia rusak, dia tidak, kalau Itu di disaraf. MRI ya, kalau di MRI di scan ya otaknya, bagian emosi itu, kalau dia sampai rusak, mohon maaf, walaupun dia nggak pakai narkoba, dia suka nanti tiba-tiba teriak-teriak sendiri, tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba marah sendiri, emosinya dia sulit mengontrol. Maka inilah kita bilang penyalahgunaan narkoba tidak bisa sembuh. Pulih hanya bisa ya. pulih. Pulih itu artinya apa? Dia bisa melakukan kegiatan normal. Aktivitas normal. Ya, cuman nanti di tengah-tengah tiba-tiba lagi, ya anggaplah dia lagi kerja. Refleks. Nah, mengerjakan, tiba-tiba hanya mengetik satu kata, tiba-tiba nangis. Tiba-tiba marah karena itu tadi mood swing. Wah, pokoknya larinya ke sana karena kesulitan mengontrol daripada. Ini fakta yang baru yang saya temukan bahwa pengguna narkoba itu tidak bisa pulih, Tidak bisa sembuh tapi pulih, dan efek-efek yang didapat ketika menggunakan narkoba itu masih terbawa ketika dia sudah beraktivitas normal. Iya. Pertanyaan saya belum dijawab tadi Pak Adi. Yang mana itu? Bimbingan BNN ketika pasien pengguna narkoba ini sudah di luar supaya tidak balik lagi. Oke. Itu Jadi, ada bimbingannya atau? Ya, di undang-undang itu ada 2, Mak. Jadi rehabilitasi secara undang-undang itu ada 2, yaitu rehabilitasi yang sifatnya medis dan rehabilitasi yang sifatnya sosial. Nah, jadi ada 2. Medis tentunya seperti kita tahu bersama ya, itu mengenai permasalahan kesehatan ya, dan jenis zat apa, terus kemudian bagian kesehatan dia. Yang kemudian setelah selesai yang namanya rehabilitasi medis, dia akan lompat ke rehabilitasi sosial. Di sinilah dia akan diberikan pemahaman, diberikan kemampuan, diubah melalui teknik modifikasi perilaku yang bersangkutan, agar ketika dia kembali ke masyarakat, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Gitu. Berarti prosesnya itu ada 2, proses medis dan proses sosial. Oke. Kalau misalnya di luaran sana mungkin ada yang teman-teman yang sudah lama menggunakan narkoba dan mereka jenuh ingin pulih tadi, kemudian mereka beranggapan tidak ada uang, sehingga mereka ragu ke BNN. Itu sebenarnya rehabilitasi itu berbiaya atau 0 rupiah? Nah, ini kita harus sampaikan dengan baik ya, don't worry ya. Bahasanya don't worry ya. Okay. Don't worry gitu ya. Jangan khawatir kalau dia ke BNN, karena kami kan hanya bisa memastikan yang di kami ya. Yang di BNN ya, dimanapun BNN TB atau semuanya? Dimanapun di seluruh Indonesia. Oke. Ya, itu tidak dikenakan biaya. Rehabilitasi tidak dikenakan biaya, artinya 0 rupiah. Dan kami pertama memastikan kerahasiaannya. Kita sampai saat ini mungkin sudah ribuan kita rehabilitasi, tapi pernah nggak muncul di koran namanya si Adi, anaknya Abah Fulan, ya, rumahnya di mana gitu kan? Semua kita tutup rapat. Ya, kita tutup rapat. Kenapa? Karena rehabilitasi itu ada catatan rekam medisnya. Nah, rekam medis ini secara undang-undang tidak bisa keluar. Ya, hanya hakim dan penyidik saja yang itu pun dengan izin tertentu, rekomendasi tertentu yang bisa melihat itu. Syaratnya untuk mendapat rehabilitasi 0 rupiah dari BNN apa? Tidak pakai syarat, bawa KTP. Bawa KTP Kalau saja. nggak ada KTP, kartu domisili. Kalau nggak ada kartu keluarga, yang jelas dia datang bareng keluarganya. Yang jelas datang bareng keluarganya. Kalau nggak ada keluarganya, teman baiknya boleh kalau dia merasa. Yang penting ada yang mendampingi. Iya, kenapa? Karena ini kita rehabilitasi bukan orangnya aja, Mbak. Tapi orang tuanya juga, keluarganya juga kita harus dampingi. Jadi kita harus kasih tahu, kalau dia lagi seperti ini, tolong lakukan hal seperti ini. Ya. Dikasih pengertian, sehingga nanti orang ini yang memberikan pengertian di masyarakat, di keluarganya, nggak jadi kegaduhan, Mbak. Nanti tiba-tiba dia ngobrol sama tembok, bingung semua satu keluarga gitu kan. Nah, jadi ini yang perlu kita sampaikan, bahwa rehabilitasi itu nggak hanya orangnya gitu, keluarganya juga. Terus kemudian di pencegahan ada juga yang namanya
ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat. Itu juga kita intervensi. Jadi memang pada prinsipnya kami ingin mengerjakan atau bekerja itu dari hulu ke hilir. Jadi kita dari rehabilitasinya sampai balik ke masyarakatnya, ya ada koneksi. Ada semua di situ orang-orang yang bisa menghadapi ketika ada sesuatu terjadi Yang di tengah jalan. Bisa Ya, jadi seperti penguatan itu. untuk penderita ini. Iya. Pasien, bisa kita bilang pasien kan? Kalau kami bahasanya klien. Klien. Oke, bahasanya klien. Iya, karena kalau pasien kan ya mungkin agak-agak sedikit ke kesehatan saja ya. Kalau kita bicara klien ya itu lebih memanusiawi karena rata-rata gangguan psikologisnya lebih banyak daripada gangguan medisnya. Oke, tapi ini pertanyaan saya yang awam ya. Nanti ketika ada orang yang datang itu tidak ditangkap kan, Pak? Ini pertanyaan. Tergantung, Mbak. Tergantung. Jadi datang untuk ngapain? Kalau datang untuk ngebom ya mau kita harus rehabilitasi, tangkap lah. tapi dari BNN tuh mungkin anggapannya kalau saya datang ke BNN untuk rehabilitasi saya bisa ditangkap ini, masuk penjara saya. Enggak. Yang Ada juga kan pengguna narkoba yang di. Nah ini beda nih ya, saya jelasin dulu. Oke. Sebentar. Jadi kalau dia hanya penyalahguna narkoba, hanya penyalahguna narkoba, itu dia tidak boleh dipenjara. Ini bukan kita yang ngomong. Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Itu yang ngomong undang-undang. Jadi kalau ada penyalahguna mau rehabilitasi tiba-tiba langsung tanda kutip ya, masukin penjara, kan di kami juga ada sih di belakang penjaranya. Jadi dari masuk harusnya ke ruang rehabilitasi tapi kita inapin di ruang penjara, itu terjadi sesuatu berarti. Karena anggapan orang di luar sana yang menggunakan narkoba juga ditangkap bisa masuk penjara. Oh iya, bisa dengan catatan. Dengan catatan apa? 1, dia sebagai orang yang terlibat jaringan. 2, dia itu pemakai sekaligus kurir. Sekaligus pemakai, bahkan sekaligus bandar. Yang kamu ya kita hukum dulu dong. Nanti di lapas baru kami kasih program rehabilitasi. Karena kami ada juga program rehabilitasi di lapas. Hal yang berbeda ya? Iya. Jadi kalau pure, murni, dia hanya penyalahguna narkotika, tidak boleh dipenjara. Tidak boleh. Tapi mohon maaf, kalau dia juga pemakai, ditemukan pada dirinya, bukti-buktinya ada, bahkan DPO ya. Penjara dulu baru. Penjara dulu bos, gitu. baru ke sebelah gitu kan. Semakin takut nih teman-teman nih. Enggak gitu. Maksudnya kami tetap masyarakat ayo silakan. Masyarakat ayo silakan. Cuman memang kami juga harus melindungi. Bayangkan Mbak, sekarang 1 orang pengedar kalau kita tidak tangkap berapa banyak orang yang bisa kena. Sekarang kita coba berempati, bersimpati. Kita di sini mungkin ngobrol, senyum, bahagia, mungkin pemirsa yang nonton. Itu karena nggak ada keluarga kita yang kena. Coba bayangkan kalau ada keluarga terdekat kita kena. Ya, itu hancurnya satu keluarga, perasaannya itu seperti apa. Jadi ini kita juga harus melindungi. Ya, jadi kalau memang kamu penyalahguna saja, ayo rehabilitasi gratis. Kamu sudah gratis, nggak dipenjara, dirahasiakan. Ayo, tapi mohon maaf sekali kalau kamu pengedar, bandar, DPO. Mohon maaf deh, selesaikan dulu, kita tutup dulu pintu rehabilitasinya, atau kita bisa rehabilitasi sambil berjalan. Kasus hukumnya jalan, rehabilitasi jalan, gitu bos. Jadi ada 2. Oke, kalau dari BNN NTB selama ini ada nggak masyarakat yang datang sendiri ke BNN NTB untuk melakukan rehabilitasi mandiri lah tanpa diketahui oleh BNN terlebih dahulu? Jadi kan kalau rehabilitasi itu bukan hanya di BNN sebenarnya Mbak. Dia bisa di Kementerian Kesehatan, rekan-rekan kami di rumah sakit. Kalau kami menyebut itu adalah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, IP. Ada juga yang punya dari lembaga rehabilitasi kelompok masyarakat, itu juga ada. Ada juga punya kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini adalah dia yang bergerak untuk di bidang narkotika, yang bergerak untuk bagaimana caranya bisa memulihkan ya para penyalahguna. Cuman lembaga yang LRKM itu atau kelompok masyarakat ini perlu diasistensi, perlu pendampingan baik itu dari BNN atau dari Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Oke.
Belum terjawab tuh. Yang mana itu? Ada nggak? Seberapa banyak sudah anak-anak muda kita nih terpapar kemudian mengajukan diri ke BNN? Jadi yang harus kita sampaikan bahwa sudah cukup banyak. Banyak ya? Bahkan tahun 2021 itu akhir tahun, ya mungkin waktu itu masih agak-agak COVID, kita melaksanakan deteksi dini ya, tes urin ya, ke warnet-warnet, ke tempat game. Okay. Dan itu hasilnya luar biasa, mengagetkan. Gimana mengagetkan? Ada salah satu tempat game 24 jam ya. Itu kami tes 14 orang positif. Di satu tempat itu? Di satu tempat situ. Dan kami sekaligus ngambil orang yang sedang jaganya karena dia yang jualan. Ini memprihatinkan ya? Iya, bahkan yang kami agak miris, anak usia 10 tahun, 11 tahun atau 12 tahun, kelas 5 atau kelas 6 SD kan rentang usianya seperti itu ada kita tes urin jam 11 malam, jam setengah 12, jam 12 malam. Pertanyaan kami, tolonglah para orang tua, tolong anak-anaknya itu kalau keluar ditanyakan kemana, tolong betul-betul diawasi karena rentan sekali. Beberapa tahun lalu kita berkaca ada SD, Mbak SD kena jenis narkotika ganja di rental PlayStation. Terpapar di lingkungan pertemanan. Ya itu, makanya inilah yang kita harus tolonglah orang tua, tolong keluarga atau pamannya, bibinya kalau lihat keponakannya, anaknya mau keluar di luar jam 9 lah mungkin tidak ada tujuan yang jelas, tolong di stop lah itu. Karena Mbak, fakta lagi harus kita sampaikan, pengedar narkoba itu bukan nggak belajar psikologi, bukan nggak belajar marketing, mereka jaringan yang masuk Indonesia juga ada jaringan internasional. Dia belajar. Anak ini keluar berarti nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan, biasanya anak-anak usia sekian ini yang dia suka. Dia kasih jenis yang itu. Oh, ada orang muda misalkan duduk pinggir jalan di sawah di desa-desa. Kalau dia lempar satu kali, ya batu dia pegang nih, lempar satu kali batunya, bahwa berarti permasalahan dengan orang tua. Lempar 2 kali berarti permasalahan dengan teman-temannya. Lempar 3 kali sambil mengeluarkan kata-kata kotor, berarti putus cinta atau diselingkuhin. Dia udah tahu mau ngasih yang mana, ini yang untuk yang ini untuk ini. Mereka sudah belajar itu, Mbak. Jadi kita harus hati-hati. Membaca pelanggan baru mereka tuh. Loh, sekarang bisa dibilang gitu ya. Tiba-tiba ada yang suka keluar malam naik motor, muter. Lewat di daerahnya mungkin 2 atau 3 kali, dia pasti akan tanyakan. Pengedar itu canggih, Mbak. Dia akan tanyakan, nih kamu cari apa? Dengan kode-kode tertentu di antara mereka, ya kode-kode tertentu di antara mereka pasti terjadilah transaksi. Itu. Wah, luar biasa ya anak-anak Jadi muda. kita juga nggak boleh nyepelekan kurir bandar, nggak boleh. Maka kita tetap harus waspada. Gitu. Pengedarnya canggih, BNN juga harus lebih canggih. Yes. Kalau gitu pemetaan, pemberantasan pengedar kita di NTB itu Jadi, gimana? secara umum BNN itu punya 4 pendekatan. Yang pertama adalah kita pakai soft power approach, ya, pendekatan yang lebih lembut, yaitu dengan pendekatan pencegahan maupun tes urin, sosialisasi, ya, terus kemudian tadi yang life skill orang, terus kemudian ada lagi nanti namanya screening intervensi lapangan. Jadi dia program ini datang ke masyarakat gitu ya, kemudian menjawab langsung permasalahan di masyarakat, yang kemudian kalau perlu rehabilitasi. Terus kemudian kita pakai juga yang namanya hard power approach. Nah, jadi hard power approach yang keras, yang mohon maaf. Ya kalau bisa, kami di BNN itu suka kelakar sebenarnya. BNN itu yang nggak usah lah terlalu sering latihan tembak gitu kan. Kenapa kami sering ketawa aja? Karena bagusnya kita pengen nembak kaki kena kepalanya biar sekalian. Biar tepat. Iya, bukan maksudnya kita nggak ya. Maksudnya dalam artian kita bicara HAM.
Berapa banyak yang dia sudah bikin anak-anak kita, masa depan kita hancur. Kita mau bicara HAM sama dia, orang yang sudah kena sangat sulit untuk bisa normal kembali. Bahkan tadi kalau sudah parah sekali, itu tidak bisa sembuh. Lah ini anak mau kemana? Mau jadi apa? Itu kan kita bicara HAM ya, mohon maaf. Kita bisa berdebat di situ. Terus kemudian selain hard power approach, kita juga memiskinkan. Memiskinkan pengedar. Nah, pengedar, bandar segala macamnya. Yang ketiga, kita menggunakan smart power approach. Smart. Ya, smartnya ini di mana? Penggunaan media sosial. Ya, penggunaan media-media yang ada. Ya, kami pede zaman COVID kita nggak boleh berkegiatan, nggak boleh ke masyarakat berjumpa semacam. Kami bangun studio podcast, kami bangun, ya kami menggunakan itu. Sampai sekarang kalau di follow akun-akun kami ya itu responnya cukup positif dari masyarakat. Yang berikutnya kita pakai kolaborasi, ya collaboration. Jadi ya kita atau BNN dari awal tadi saya sudah sampaikan, kalau sendiri memang tidak bisa. Permasalahan narkotika ini multisektor. Ya. Ini betul-betul bisa dibilang merusak segala lini. Ya, nilai kemanusiaannya, sosialnya, ekonominya, pendidikannya dan segala macamnya. Jadi memang tidak bisa sendiri, maka BNN menggandeng. Baik termasuk hal-hal seperti ini nih. Ini kan stakeholder ya. Ini bisa masuk di collaboration, bisa masuk di smart power approach. Jadi seperti itu. Pak Adi, saya terpikir waktu saya masih sekolah, saya tidak tahu situasi yang sekarang di sekolah itu seperti apa, sekolah anak-anak zaman sekarang. Dulu itu terkenal banget ada satu obat-obatan terlarang mungkin namanya. Ya, salah satu ya T ya. Ya, T. Ya, T ya. Sama jamur, mushroom. Ya. Itu marak sekali anak-anak sekolah yang make. Itu masuk intervensinya dari BNN atau... Jadi kita harus bisa bedakan, Mbak ya. Yang pertama kita harus sampaikan bahwa obat T atau penyalahgunaan tramadol itu adalah jenis obat yang memiliki khasiat sama dengan narkotika, tapi dia masuk di Undang-Undang 36 tahun 2009 di Undang-Undang Kesehatan. Karena dia buatan dari farmasi-farmasi besar. Maka terhadap isu-isu seperti ini BNN sudah counter, BNN sudah ngobrol, komunikasi, koordinasi baik dengan BPOM, baik dengan Kemenkes dan segala macamnya untuk memperketat, ya. Maka seharusnya kalau kita bicara aturan, seharusnya ketika orang mau beli obat tersebut harusnya hanya ada di apotik. Tapi begitu dia didapatkan di selain apotik, maka itu bisa kita tangkap. Tapi pada akhirnya kita akan serahkan dia ke kepolisian. Karena BNN nggak kepo ngurusin selain narkotika ya. Karena di undang-undang itu tidak masuk. Jadi kami tangkap. Gitu, kami tangkap, kami bawa dia, limpahkan kasusnya ke rekan-rekan kepolisian atau di kejaksaan. Jadi begitu kasus itu tertangani, sekarang sudah mulai muncul rekomendasi untuk mempersulit pencetakan atau penjualan daripada obat tersebut, tramadol tersebut. Nah, terkait dengan jamur tadi ya, orang biasa bilang mushroom atau magic mushroom. Nah, banyak sekali yang di daerah itu bilang magic mushroom. Kita harus tahu karakteristiknya. Magic mushroom ini adalah jamur yang tumbuh dari kotoran binatang ya. Kotoran itu udah bisa dari kudang, dari kerbau, dari babi, dari sapi. Jadi bisa dari 4 ini. Jadi kalau di kandang-kandang tersebut muncul yang namanya jamur, maka itu namanya jamur, bahasa undang-undangnya latinnya psilocybin ya. Psilocybin ya. Jadi itu masuk di narkotika golongan 1. Jangan main-main, 4 tahun penjara minimal itu. Itu. Jadi jangan sampai main-main dengan itu, dan secara laboratorium, hasil laboratorium dia beberapa kali lebih bahaya daripada ganja. Jamur tadi itu.
Jadi hati-hati dengan jamur tersebut. Jadi kalau ada jamur, pemirsa yang terhormat ya, Tribuners. Tribuners gitu ya, Tribuners ya. Jadi jangan sampai sengaja mengambil, apalagi sampai jemur, setelah itu jual ke pasar. Aduh, jangan deh. Bisa ditangkap loh. 4 Bisa tahun ditangkap minimal loh itu 4 tahun. Minimal Tergantung 4 tahun. dari beratnya nanti. Ya kalau sekarang ya mohon maaf nggak bisa 4 tahun, mungkin lebih gitu. Ya, jadi di situ kita harus edukasi terus masyarakat bahwa jenis jamur atau biasa masyarakat bilang tengkong di sini ya. Tengkong itu ya mohon maaf sekali jangan sampai digunakan. Jangan, kalau ada sudahlah injak-injak aja, habis itu bakar kayak atau timbun kayak sama tanah segala macam, karena itu rentan sekali. Rentan sekali. Dan biasanya orang-orang anak-anak muda yang pengguna tramadol kemudian beralih ke jamur itu rata-rata penyebabnya ya karena urusan anak muda ya, karena cinta dan sebagainya. Ya karena gitu tadi kan tadi saya sempat sebutkan bahwa kurir segala macam belajar masalah psikologi. Kita tahu bersama bahwa SMP ke SMA atau di SMA ini kan bahasa kerennya itu adalah sedang mencari jati diri. Sedang mencari jati diri. Iya, sedang mencari jati diri. Jadi pengakuan dari orang luar, komunitasnya itulah yang menjadi salah satu faktor utama dia diterima di kelompok itu kan gitu. Betul. Nah kalau salah dalam bergaul, anak sekarang bilang circle-nya beda ya, circle-nya nggak satu circle gitu kan. Mau masuk circle itu ya tentu ada syarat dan ketentuan berlaku, tentunya seperti itu biasanya. Nah ini hati-hati sekali. Jadi disinilah kita harus betul-betul membentengi diri, keluarga juga harus betul-betul ya mohon maaf emak-emak tolong gitu ya, emak-emak ibu-ibu tolong kalau yang diobrolin tuh jangan sinetron ya, jangan yang lain, anak-anaknya dong sudah seperti apa bagaimana tolong dicerewetin lagi karena itu hak emak-emak. Dan itu boleh emak-emak cerewetin anak, itu boleh dan sangat baik. Kami selalu kalau ngomong ke masyarakat tuh, emak-emak tolong lebih cerewet lagi sama anak-anaknya, jaga. Kalau waktunya pulang, ayo dong telepon, kemana nih? Karena anak-anak rentan. Iya, rentan sekali. Ya itu tadi, saya misalkan sukanya di kelompok A misalkan. Di kelompok A untuk masuk itu harus menggunakan itu supaya terlihat keren misalkan. Supaya bisa diterima juga di circle itu. Ya bisa juga diterima itu. Atau bahasa ininya mungkin di ospek dulu ya sebelum masuk di circle itu ya. Di circle itu gitu kan. Tes dulu, ospek bisa dulu. Bisa join gitu nggak? Nah, gitu. Gitu. Nah inilah yang jadi masalah kita bersama. Maka BNN menjawab ini seperti apa? Kami masuk dengan program yang tahun ini kami baru luncurkan yang namanya intervensi berbasis sekolah. Intervensi berbasis sekolah. Iya. Di mana kami bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan pengetahuan tambahan kepada guru-guru BK, ya guru-guru BK untuk betul-betul bagaimana bisa menangani kasus sejak sedini mungkin, sebelum anak-anaknya nyebrang itu betul-betul kita kasih tahu. Jadi di sana programnya bahkan kami lombakan. Dan sementara berjalan nih kalau mengikuti di medsos kami itu sementara berjalan ada lomba guru BK se-NTB. Jadi kami apresiasi lah untuk itu. Gitu. Jadi untuk itu kami juga cepat untuk kami lembaga yang cukup cepat untuk menangani atau menanggapi ya beberapa hal dan masalah yang terjadi di masyarakat. Kalau misalnya kita mau tahu seseorang ini dia pengguna narkoba itu bisa kita lihat gejalanya tuh secara kasat mata lah. Itu seperti apa gejala? Tentunya ya bagi orang yang seperti kami di BNN, mungkin beberapa di kepolisian dan lain-lain, mungkin itu bisa terlihat ya. Tapi secara umum perubahan yang ada itu lebih menitik beratkan kepada psikis. Baru ke fisik, Pak. Jadi orang ini yang mungkin tadinya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, sholat 5 waktu. Intinya pokoknya yang baik-baik itu perubahannya 180 derajat. Mulai berani bolos kalau sekolah. Itu bisa kita lihat. Itu udah mulai berani bolos, circle-nya sudah teman-temannya bolos semua. Terus kalau kemudian menutup diri itu bisa? Ya salah satunya. Salah satu, tapi bukan faktor utama. Karena menutup diri kan banyak ya. Bukan bisa hanya. Jadi dia introvert. Iya, betul. Tapi jadi biasanya dia bergaul,
ceria tiba-tiba menutup diri. Nah, itulah salah satunya. Itu patut kita Karena curigai. dia akan berubah 180 derajat. Oke, Jadi yang tadinya jujur, mulai bohong, mulai berani pinjam duit. Kalau sekarang untuk pinjam 100 lah. Boleh pinjam 100. Kalau sekarang ya. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang berubah terlihat. Jadi yang tadinya nggak tersinggungan jadi tersinggungan, lebih agresif. Nah itu tuh udah mulai tuh. Kalau terjadi itu ya tolong kita curiga boleh, tapi tentu dengan cara-cara yang baik untuk menangani hal tersebut. Gitu. Oke, ini luar biasa sekali. Pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat luas sebenarnya bahaya, titik puncak bahaya penggunaan narkoba ini seperti apa sehingga masif untuk diberantas dan sebagainya, Pak Adi. Jadi kalau kita bicara masalah narkoba, kita bicara masalah multidimensi, multisektor. Kita bicara tidak hanya bisa diselesaikan oleh pendekatan hukum saja, tapi juga harus ada pendekatan yang dari psikologisnya, ada pendekatan sosialnya, dan segala macam pendekatan harus ada di dalamnya. Nah, kita bicara masalah narkotika, sudah tahu belum kalau narkotika itu dikatakan darurat di Indonesia? Ya, itu sudah dicanangkan Pak Presiden dari tahun 2016. Jadi sudah dibilang Indonesia darurat narkotika. Kenapa? Satu, indikasinya adalah kita dibanjiri oleh barang-barang haram tersebut dari luar negeri. Ya, itu indikasinya yang pertama. Yang kedua, jumlah penyalahguna narkotika ya, di Indonesia secara umum itu kurang lebih 5 juta orang. Bayangin 5 juta orang tiap hari, anggaplah 10% saja yang butuh narkoba sudah berapa? Sudah berapa dari kacamata ekonomi sudah berapa banyak duit yang akan didapatkan. Berikutnya, selain dari yang pertama itu adalah dari banjirinya, terus kemudian daripada kerugian ekonomi dan lain-lain, kita harus lihat bahwa ini merusak masa depan kita semua. Bukan hanya anak tersebut atau penyalahguna tersebut, itu juga merusak kepada tatanan sosial. Betul. Dan yang lebih parah, kita ini harus tahu dan kita sepakat betul Indonesia Emas 2045. Jadi kalau 20 tahunan lagi kurang lebih dari sekarang, pemudanya sudah kena narkoba. Siapa yang jadi pemimpin masa depan kita? Itu pertanyaan yang betul-betul menjadi pertanyaan besar buat kita. Siapa kalau kita nggak sama-sama untuk mencegah, sama-sama untuk menyampaikan informasi-informasi terkait narkotika, itu siapa yang akan jadi pemimpin kita? Masa mohon maaf kayak transfer sepak bola kan nggak mungkin ini. Ya, naturalisasi pemain Belanda jadiin pemain kita gitu kan. Ya nggak lucu lah. Masa nanti satu desa karena sudah begitu parahnya narkotika nggak ada yang bisa jadi kepala desa. Kepala desanya dari Belanda, kan lucu. Tahu aja enggak desa itu? Ganggangnya udah tahu belum? Apa yang dibutuhkan masyarakat bisa belum? Komunikasi sama masyarakat juga belum bisa. Nah, ini yang harus kita betul-betul gaungkan. Ayo masyarakat Indonesia, ayo masyarakat NTB, kita sama-sama menjaga kelangsungan daripada bangsa Indonesia, daripada keluarga Anda sendiri. Jadi itu yang kita harus betul-betul tekankan. Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi seperti itu. Oke, Pak Adi, terima kasih banyak. Ini sudah banyak informasi, sudah banyak ilmu yang dibagi ke kita semua. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama, terima kasih Mbak. Oke, saya akan tutup dengan kalimat yang tadi yang sudah disampaikan Pak Adi, bahwa pengguna narkoba itu tidak bisa sembuh, tapi hanya bisa pulih. Dan perilaku-perilaku ketika menggunakan narkoba itu terbawa ketika dia sudah pulih tadi. Oke, saya Laila Toniam dan di sini sudah ada Pak Adi, pamit undur diri. Sampai jumpa.